Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita mulai saja bahasan ini, yaitu penjelasan pengertian keberagaman masyarakat Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa pengertian keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut baik perbedaan bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi, serta lain-lainnya. Nah, contohnya adalah di Indonesia terdapat bermacam-macam suku seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, Baduy, suku Sasak, Dayak, Asmat, dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari agama juga di Indonesia terdapat keberagaman agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selain itu terdapat banyak aliran kepercayaan. Nah, semua keberagaman adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila merupakan gambaran daripada keberagaman tersebut, yang mana memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, meski berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Itu arti daripada semboyan tersebut, karena semboyan ini pun menggambarkan satu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan maupun ras dan antar golongan. Lalu sekarang kita identifikasi faktor apa sih penyebab daripada keberagaman masyarakat Indonesia. Faktornya adalah satu, adanya perbedaan letak strategis wilayah Indonesia, di mana Indonesia itu ada di antara dua samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta ada dalam dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, yang mana ini tentu akan membawa suatu komoditas dagang, ya, tetapi juga bukan hanya itu, juga akan berpengaruh terhadap kebudayaan mereka, terhadap budaya di Indonesia. Yang kedua, negara kita ini terdiri daripada negara kepulauan, ya. Secara geografis, negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, di mana kita tahu semuanya bahwa 2/3 wilayah Indonesia merupakan wilayah yang terdiri daripada lautan, yang satu dengan yang lainnya terpisah-pisah lautan itu, di mana keadaan ini tentu akan sangat menghambat hubungan antara masyarakat di satu pulau dengan masyarakat di pulau lainnya. Nah, hal ini akan menjadikan
kebudayaan masing-masing pulau itu sendiri mengalami suatu tingkat kemajuan yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, perbedaan itu adalah ditentukan oleh adanya perbedaan kondisi alam. Masyarakat di daerah pantai sudah sangat jelas akan berbeda dengan masyarakat pegunungan. Ya, di antaranya ditandai dengan adanya perbedaan iklim, perbedaan bentuk rumah, perbedaan mata pencaharian, pakaian, kesenian, adat istiadat, kepercayaan, dan lain sebagainya. Lalu nomor 4, adanya keadaan yang berbeda dari sudut transportasi dan komunikasinya. Nah, perbedaan transportasi dan komunikasi ini juga akan menjadikan masyarakat Indonesia maksudnya mudah berhubungan dengan masyarakat lain, ya. Akan mudah, bahkan mungkin akan menjadi kendala, ya. Nah, jadi keadaan transformasi dan komunikasi, ya, kemajuan suatu daerah itu akan menjadikan, tentu akan mempermudah jika jaraknya jauh, kalaupun sulit ditempuh, tetapi karena kemajuan masyarakat itu akan banyak menentukan mudah dan tidaknya suatu hubungan komunikasi. Nah, yang kelima sekarang adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu sendiri. Jadi di masyarakat ini kalau kita renungkan, ada masyarakat yang mudah menerima perubahan dan ada masyarakat yang sulit menerima perubahan. Yang mudah menerima perubahan itu adalah masyarakat yang disebut dengan masyarakat yang terbuka. Contohnya di masyarakat perkotaan mudah menerima perubahan, ya, dibanding dengan masyarakat di desa. Tentu di desa atau di daerah-daerah terpencil itu akan sulit menerima perubahan, ya. Nah, jadi karakter seperti ini tentu akan berpengaruh terhadap faktor budaya daerah setempat. Saudara-saudara, anak-anak sekalian, nah sekarang keanekaragaman daripada suku bangsa Indonesia. Nah, sejak kapan itu dimulai? Yaitu sejak zaman bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk, ya. Arti daripada majemuk terdiri daripada keragaman suku, budaya, bangsa, dan ras atau bahasa. Hal ini makanya dicerminkan dalam lambang negara kita, burung Garuda, yaitu ada di bawah bingkai itu ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika sendiri artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, adat istiadat, kekerabatan, perbedaan kesenian, bahasa, bentuk fisik itu dimiliki oleh suku-suku bangsa Indonesia dengan sangat beragam dan sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, di samping ada perbedaan itu tentu ada persamaan. Persamaannya yaitu memiliki hal hukum, ya, aturan hukum yang sama, memiliki aturan terhadap hak milik tanah, persekutuan, ya, dan kehidupan sosialnya masyarakat kita itu ada satu persamaan, yaitu ada asas kekeluargaan, di mana asas kekeluargaan ini adalah sebuah asas yang sangat menempel kuat pada setiap suku dimanapun di Indonesia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, suku bangsa adalah, yang dimaksud suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat, ya. Oleh apa terikatnya? Oleh satu kesadaran yang kuat akan identitas budaya, akan identitas diri diikat oleh satu budaya yang ada padanya, ya. Contohnya orang Sunda itu sangat kuat, ya, dengan budaya Sundanya. Orang
Jawa juga demikian, sangat kuat dengan budaya setempat orang Jawa itu sendiri. Nah, orang-orang yang tergolong dalam satu suku ini pasti mempunyai kesadaran identitas yang kuat dengan kebudayaannya. Makanya secara manfaatnya yaitu mereka senantiasa akan banyak memelihara dan cinta terhadap kebudayaannya, senantiasa dia akan senantiasa mengekspresikan diri dalam sebuah lingkup kebudayaannya. Budaya Sunda akan sangat berbeda dengan budaya suku-suku yang lainnya. Nah, suku-suku bangsa itu tersebar di Indonesia, merupakan wilayah sejarah, merupakan warisan, ya, warisan daripada sejarah bangsa itu sendiri. Jadi persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, ya, perdagangan laut, kedatangan para penjajah di Indonesia cukup berperan juga, lalu perbedaan suku bangsa dan suku bangsa yang lain di satu daerah di mana dapat terlihat daripada ciri-cirinya adalah satu, ya, biasanya ke bentuk atau tipe fisik, ya, seperti warna kulit, rambut, ada yang ikal, ada yang keriting, ada yang lurus, ya. Kemudian bahasa yang dipergunakan, ya, ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, ya. Lalu adat istiadat, pakaiannya, adat, upacara perkawinan, upacara pernikahan berbeda. Terhadap kesenian daerah berbeda juga, ya. Keseniannya ada yang dinamakan tari dengan nama yang sangat berbeda, tari jenger, tari serimpi, tari cakalele, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi kekerabatan tentu sangat bervariasi. Ada yang misalnya disebut dengan patrilineal, yaitu sistem keturunan menurut garis ayah, ya. Kemudian ada yang disebut matrilineal, yaitu keturunan menurut garis ibu, mana yang lebih kuat. Masing-masing daerah ini sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Lalu batasan fisik, ya. Secara fisik misalkan ada lingkungan yang di Baduy, yaitu ada yang Baduy, lingkungan Baduy di dalam, Baduy yang ada di luar Baduy, ya. Nah, itu dari sudut fisik lingkungannya. Nah, masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa di Indonesia, tidak kurang daripada lebih dari 300 suku bangsa itu. Setiap suku bangsa kita bisa bayangkan hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, suku bangsa di Indonesia ratusan jumlahnya itu dapat kita sarikan dalam beberapa contoh persebaran dari sudut suku bangsa ini, ya. Dari sudut suku bangsa itu ada suku Nanggru Aceh Darussalam, itu di suku Aceh, ya, suku Alas, ada suku Gayo, suku Kluwer, suku Srimelu, suku Singkil, suku Tamiang, dan lain sebagainya, ya. Itu di Nanggru Aceh Darussalam. Lalu di Sumatera Utara misalkan ada suku Karo, suku Nias, suku Simalungun, ya, Simalungun, dan suku Pakpak, ya. Lalu di Sumatera Barat itu ada suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Melayu, suku Guci, dan lain sebagainya. Nah, di Riau ada Melayu, ada Siak, Rokan, Kampar, Kuantum, Talang, Bonai, Sakai, dan seterusnya, ya. Nah, banyak sekali. Lalu di Kepulauan Riau ada Melayu Laut, ya. Di Bangka Belitung ada Melayu juga, ya. Kemudian di Jambi bisa Bapak sebutkan, di Jambi ini ada Batin, ada Kerinci, ada Penghulu, Peudah, Melayu, Kubu, dan Bajau. Banyak sekali, ya. Nah, sekarang mungkin di DKI Jakarta yang lebih populer adalah suku Betawi, ya. Di Banten, ya, tentu di Banten suku Jawa dan suku Sunda dan Baduy, ya. Di Jawa Barat, ya,
tentu suku Sunda. Di Jawa Tengah itu ada Jawa, ada Karimun, ada Samin, ada Kangean. Lalu di Bali tentu sukunya ada suku Bali, ada suku Jawa juga, dan dicampur ada Madura tentunya ya. Nah, anak-anak sekalian, Nusa Tenggara Timur misalkan ada juga suku Nusa Tenggara Timur itu Alor, Solor, Rote, Sawu, ya, Sumba, Flores, dan Belu. Nah, kemudian di Kalimantan Barat Melayu, Dayak, dan lain sebagainya. Kalimantan Tengah Melayu, Dayak juga ada, dan seterusnya. Nah, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, wah banyak sekali yang belum Bapak sebutkan ada perbedaan itu ya. Kemudian yang ketiga saja kita akan membahas apa sih keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Saudara-saudara, budaya bangsa Indonesia itu mempunyai keanekaragaman budaya yang luar biasa. Tiap daerah, kita bisa bayangkan masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing, yang mana satu dengan yang lainnya memperlihatkan ciri khasnya masing-masing. Ya. Kemudian kita bisa melihat dalam kegiatan sehari-hari saja, misalkan upacara ritual, ada pakaian adat berbeda, bentuk rumah berbeda, kesenian yang berbeda. Ya. Nah itu, perbedaan itu adalah kebudayaan daerah. Ya, di mana di Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri budaya daerah. Ya. Ciri khas kebudayaan daerah ya, terdiri dari bahasa, adat, istiadat, serta kekerabatan, kesenian, dan ciri-ciri badaniah atau secara fisik ya. Kemudian lingkungan tempat tinggal berpengaruh terhadap bentuk rumah ya. Bentuk rumah antara satu lingkungan tentu berbeda dengan lingkungan lainnya. Rumah Jawa misalkan itu sangat berbeda dengan rumah Bali, karena di Bali biasanya dibangun langsung di atas tanah, tapi sementara di Jawa itu sekarang rumah-rumah ini terdiri daripada bangunan-bangunan dari batu-batu beton gitu ya, dengan rangkaian batu bata. Nah, itu yang sudah sangat maju ya. Sedangkan di Bali itu cenderung eksentrik ya, tapi tetap tidak artinya tidak pudar daripada sisi-sisi kelebihan lingkungan atau rumah adat di Bali itu sendiri, sehingga banyak pendatang-pendatang dari luar, yaitu turis-turis yang mengagumi bangunan-bangunan di Bali. Nah itu salah satu bentuk perbedaan daripada bentuk rumah. Nah berikut contoh ada adat rumah-rumah adat itu, ada rumah bolon itu adalah sebutan di Sumatera Utara, rumah gadang di Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian rumah joglo itu ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Rumah lamin Kalimantan Timur, rumah bentang Kalimantan Tengah, kemudian ada rumah tongkonan di Sulawesi Selatan, dan rumah honai itu di rumah suku Dani ya di Papua. Nah, anak-anakku sekalian, setiap suku bangsa mempunyai upacara adat juga yang sangat berbeda-beda. Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan mereka berbeda, ditampakkan dalam upacara-upacara kelahiran yang berbeda, penerimaan menjadi anggota suku, dalam proses perkawinan, proses kematian berbeda satu dengan yang lainnya. Lalu beberapa contoh upacara adat juga dilakukan oleh suku-suku di Indonesia ini. Upacara adat yang sangat ritual, yang sangat sakral disebutnya ya, dengan mitos-mitos yang berbeda antara suku satu dengan suku yang lainnya. Misalkan mitoni, tedak, siti, ruwatan, kenduri, gerbegan itu ada di Jawa ya, peristilahan itu. Seren tahun itu ada di Sunda, kasodo ada di Tengger ya, dan rambus solok ada di Toraja. Yang mana satu dengan yang lainnya Bapak nggak bisa sebutkannya. Nah itu keberagaman di Indonesia.
Lalu yang terakhir adalah keberagaman kebudayaan Indonesia juga tampak dalam kesenian daerah. Ada bermacam-macam bentuk daerah, kesenian daerah ya. Ada contoh lagu-lagu di daerah itu bisa dilihat berbagai macam lagu yang sangat terkenal di Sumatera Barat, misalkan Kambangilah Bungo ya, Kambangiah Bungo, Ayam Den Lapeh dan seterusnya. Di Jawa ada jali-jali kicil-kicil curilang ya, curilang atau surilang maaf. Kemudian di Jawa Barat itu bubui bulan, cincang keling, manuk cingkleng yang dan seterusnya ya. Sapu nyere, pegat simpai dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh daripada nama-nama lagu yang ada dan tersohor di berbagai daerah. Nah, contoh tari-tarian sekarang juga sangat banyak ya, tari-tarian yang tidak perlu Bapak sebutkan semuanya ya. Hanya mungkin di Jawa Barat saja ada tari Jaipong, Merak dan seterusnya ya. Jawa Timur ada Reog Ponorogo, Remong dan seterusnya ya. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan yang menjadikan Indonesia sangat beragam dari berbagai hal. Jadi dengan demikian berbagai hal keragaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia itu harus terikat oleh satu bingkai, yaitu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pertemuan yang pertama ini cukup sekian saja. Nanti kita akan bahas tentang pokok bahasan yang lainnya yang akan menambah wawasan pengetahuan kita tentang masyarakat atau keberagaman masyarakat Indonesia. Sekian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.